Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan materi kelas 11 semester 1 bab 2 di pelajaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pada materi sebelumnya sudah kita bahas tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi awalnya mengarah untuk pertumbuhan ekonomi. Baiklah, kita lanjutkan tentang pertumbuhan ekonomi. Kita lihat ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi pembelajaran kali ini. Yang pertama ada pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada faktor penggerak pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada ciri-ciri negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada teori dan model pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya manfaat pertumbuhan ekonomi. Baiklah, kita bahas satu persatu tentang pertumbuhan ekonomi. Yang pertama kita lihat tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau economic growth adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Ada juga yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Selanjutnya, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa real terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Itu dikatakan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada juga yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi harus mengarah ke standar hidup yang lebih tinggi, nyata dan kerja meningkat. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu berkaitan dengan pengukuran kinerja perekonomian suatu negara selama periode tertentu. Kinerja perekonomian itu ditandai dengan kenaikan produk domestik bruto suatu negara tanpa memandang kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang perubahan dalam struktur perekonomian. Itu beberapa pengertian tentang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita lihat indikator apa saja yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yang digunakan sebagai indikator adalah produk domestik bruto. Tingkat pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dengan meningkatnya tingkat pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB atau GDP. Yang kedua, indikator yang kedua adalah tentang produk nasional bruto. Jadi tingkat pertumbuhan itu dilihat dari produk nasional bruto. Jadi indikator yang digunakan adalah PDB dan PNB. Oke, selanjutnya kita lihat ini ada contoh pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia pada tahun 2020. Kita lihat di sini ada proyeksi pertumbuhan ekonomi, ada rincian prediksi Bank Indonesia terhadap ekonomi. Komponen-komponen pertumbuhan ekonomi yang dilihat adalah konsumsi rumah tangga, kemudian ada investasi,
Ada konsumsi pemerintah, ada ekspor, ada impor, dan dilihat pertumbuhan ekonomi tahun 2020 adalah 2,3%. Kita lihat di sini ada pendapat dari Kemenke atau Kementerian Keuangan yang bergaris biru, dan yang bergaris oranye ini adalah pendapat Bank Asia atau ADB, Asian Development Bank. Kita lihat pertumbuhan tahun 2019 menurut Menteri Keuangan adalah 5,02%. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan, jadi pertumbuhannya hanya 2,3%. Prediksi tahun 2021 akan mengalami pertumbuhan sekitar 4,5 sampai 5,5%. Ini salah satu contoh dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oke, selanjutnya kita lihat sumber kenaikan pertumbuhan ekonomi itu dari mana saja. Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP real per kapita. GDP tadi adalah Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto per kapita. Kemudian dilihat juga dari Produk Domestik Bruto. Kemudian adalah nilai pasar keluaran total sebuah negara yang merupakan nilai pasar semua barang, jadi, dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam sebuah negara. Sudah kita bahas bahwa faktor-faktor produksi itu ada sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian ada modal, dan ada keahlian atau kewirausahaan. Itu sumber kenaikan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita lihat kenaikan GDP dapat muncul melalui yang pertama adalah kenaikan penawaran tenaga kerja. Kemudian kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia. Yang ketiga adalah kenaikan produktivitas, ya. Kenaikan penawaran tenaga kerja adalah penawaran tenaga kerja yang meningkat dapat menghasilkan keluaran yang lebih banyak. Jika stok modal tetap sementara tenaga kerja naik, tenaga kerja baru cenderung akan kurang produktif dibandingkan tenaga kerja lama. Kemudian yang kedua adalah kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia. Kenaikan stok modal dapat menaikkan keluaran, bahkan jika tidak disertai oleh kenaikan angkatan kerja, modal fisik menaikkan baik produktivitas tenaga kerja maupun menyediakan secara langsung jasa yang bernilai. Investasi dalam modal sumber daya manusia merupakan sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kenaikan GDP dapat melalui adalah kenaikan produktivitas. Kenaikan produktivitas masukan menunjukkan setiap unit masukan tertentu memproduksi lebih banyak keluaran. Artinya, semakin banyak memproduksi, barang yang dihasilkan akan semakin banyak. Oke, kita lanjut. Kita lihat ada beberapa contoh atau ada contoh pertumbuhan ekonomi dilihat dari Gross Domestic Product. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 tahun 2020 ini contohnya. Pertumbuhan produk domestik bruto PDB tahun 2018 sampai tahun 2020. Dilihat perkembangannya. Di sini mengalami penurunan sampai min 5,32%. Ya. Kita lanjut. Kemudian kita lihat perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Kita lihat kalau dari segi pembangunan apa, kalau dari segi pertumbuhan apa. Oke, langsung saja kita lihat perbedaannya. Yang pertama, dalam pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif. Jadi pembangunan ekonomi itu lebih kepada hasil yang terlihat atau secara fisik, kualitatif, jumlah. Bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur perekonomian. Itu pembangunan, misalkan tidak ada jembatan, jadi ada jembatan, tidak ada gedung, jadi ada gedung baru, itu pembangunan.
Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi dilihat berdasarkan kuantitatif, berdasarkan nilai, yaitu persentase kenaikan. Yang dilihat bukan berdasarkan fisik, bukan berdasarkan banyak perubahan struktur, tapi berdasarkan tingkatan pertumbuhan yang dilihat atau dihitung dengan persentase, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Yang lebih banyak dilihat adalah dari output produksi yang dihasilkan. Itu secara garis besar perbedaan antara pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Kita lihat selanjutnya. Persamaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Ada apa saja sih? Kita lihat yang pertama. Kedua-duanya merupakan kecenderungan di bidang ekonomi. Karena pembangunan dengan pertumbuhan itu saling berkaitan. Pembangunan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi cenderung merupakan kecenderungan di bidang ekonomi. Kemudian yang kedua, pokok permasalahan akhir adalah besarnya pendapatan per kapita. Jadi akhirnya itu adalah untuk melihat sejauh mana penghasilan masyarakat dalam per tahun atau pendapatan per kapita, pendapatan rata-rata penduduk setiap tahun. Itu hasil akhir yang diharapkan dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, kedua-duanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan memerlukan dukungan rakyat. Jadi pembangunan dan pertumbuhan itu semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan harus didukung sepenuhnya oleh masyarakat atau oleh rakyat. Yang keempat, kedua-duanya berdampak kepada kesejahteraan rakyat karena sama-sama hasil akhirnya adalah ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian selanjutnya, selain persamaan, kita lihat ada beberapa teori tentang pertumbuhan ekonomi. Ya, kita lihat ada teori apa saja. Dalam teori pertumbuhan ekonomi ada dua aliran, ada teori historis dan teori klasik. Kita lihat yang pertama, ada teori historis. Lihat ada beberapa tokoh dalam teori historis. Yang pertama kita lihat ada Friedrich List. Kemudian yang kedua ada Corbusier. Yang ketiga ada Werner Schomburg. Yang keempat kita lihat ada W.W. Rostow. Kemudian dari teori klasik, tokoh-tokohnya yang pertama ada Adam Smith. Yang kedua ada David Ricardo. Kemudian yang ketiga ada Robert Solow. Yang keempat ada Harold Domar. Yang kelima ada Joseph Schumpeter. Itulah tadi beberapa tokoh-tokoh teori yang mengungkap tentang pertumbuhan ekonomi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama dari teori historis dulu. Ya, ada Friedrich List. Kita lihat, menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi itu mengalami beberapa tahapan. Yang pertama ada masa berburu dan mengembara. Pada masa berburu dan mengembara, masyarakat cenderung masih bersifat tradisional. Mereka dalam memenuhi kebutuhannya masih berpindah-pindah atau nomaden, jadi belum memiliki tempat tinggal yang tetap. Kemudian yang kedua, masa berternak dan bertani. Berternak dan bertani di sini mereka sudah mulai mengalami kemajuan dibandingkan berburu dan mengembara. Kemudian masa bertani dan kerajinan. Di sini teknologi walaupun masih tradisional sudah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah tahap kerajinan, industri, dan perdagangan. Di sini sudah lebih maju karena sudah ada pertukaran barang dengan uang atau sudah ada perdagangan. Inilah tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich List. Kita lihat, menurut Corbusier, ada apa saja? Pertumbuhan ekonomi menurut Corbusier dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah rumah tangga tertutup. Dalam rumah tangga tertutup, masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya masih bersifat tradisional atau masih bersifat untuk memenuhi kebutuhan diri
sendiri. Kemudian yang kedua adalah rumah tangga kota. Nah, dalam rumah tangga kota ini sudah ada perkembangan yang sudah sangat baik dibandingkan dengan rumah tangga tertutup. Kemudian yang ketiga adalah rumah tangga bangsa. Pada rumah tangga bangsa ini masyarakat sudah mengenal perdagangan walaupun masih bersifat regional atau masih bersifat dalam satu negara saja. Kemudian rumah tangga dunia, di sini sudah lebih global, mereka sudah mengenal perdagangan internasional. Jadi sudah dari segi perekonomian sudah lebih maju atau lebih berkembang. Itu menurut Corbusier. Selanjutnya kita lihat menurut Warner Sombat. Menurut Warner Sombat, kita lihat ada beberapa tahapan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah prakapitalisme. Yang kedua adalah kapitalisme madya. Yang ketiga kapitalisme raya. Dan yang keempat adalah kapitalisme akhir. Itu menurut Warner Sombat. Selanjutnya kita lihat teori menurut W.W. Rostow. Ada apa menurut W.W. Rostow? Kita lihat teori W.W. Rostow bahwa pertumbuhan ekonomi terdiri dari beberapa tahapan dalam masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat tradisional. Dalam masyarakat tradisional, teknologi yang digunakan masih sangat sederhana. Dalam memenuhi kebutuhannya, faktor-faktor produksi juga belum maksimal dimanfaatkan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah prasyarat lepas landas. Di sini masyarakat sudah lebih maju, bisa menggunakan teknologi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Kemudian ada tahap lepas landas. Ini sudah lebih maju, sudah ada perdagangan dan sebagainya. Yang keempat adalah perekonomian matang atau sudah perekonomian dewasa. Di sini dalam memenuhi kebutuhan masyarakat negara itu sudah tidak tergantung lagi kepada negara lain karena mereka sudah mampu memproduksi barang kebutuhan mereka sendiri. Kemudian yang kelima adalah konsumsi massal tingkat tinggi atau konsumsi tinggi. Di sini masyarakat sudah benar-benar mengkonsumsi barang sudah tanpa perhitungan lagi karena dari segi kemampuan dan daya beli sudah sangat tinggi. Itu menurut W.W. Rostow. Jadi itu tadi teori-teori dari ekonomi historis. Kita lanjut ke teori klasik. Ada beberapa tokoh teori klasik. Kita lihat yang pertama menurut Adam Smith. Apa menurut Adam Smith tentang pertumbuhan? Kita lihat. Menurut Adam Smith, pertumbuhan adalah bahwa ekonomi akan mencapai titik maksimum dengan sistem liberal yang melibatkan dua unsur. Unsur apa aja? Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Jadi kalau menurut Adam Smith, penduduk yang banyak akan menghasilkan output yang banyak. Itu menurut Adam Smith. Selanjutnya menurut David Ricardo. Kita lihat apa pendapat David Ricardo. Di sini David Ricardo mengkritik pendapat dari Adam Smith dan mengemukakan bahwa pertambahan jumlah penduduk akan berakibat pada melimpahnya tenaga kerja sehingga upah akan menurun. Jadi kalau menurut David Ricardo, penduduk yang banyak itu belum tentu menguntungkan karena dengan bertambahnya penduduk berarti tenaga kerja banyak. Pengangguran juga bisa bertambah banyak. Dalam artian di situ bahwa upah juga yang akan diterima akan semakin kecil atau semakin menurun. Itu menurut David Ricardo. Selanjutnya kita lihat teori menurut Robert Solow. Ada apa menurut Robert Solow? Kata Robert Solow yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkat bila ada pertumbuhan output yang dapat dicapai apabila modal dan tenaga kerja dikombinasikan. Di sini menurut Robert Solow ada kombinasi antara modal dan tenaga kerja. Jadi tenaga kerja di sini harus orang yang memiliki kompetensi, harusnya orang yang memiliki keahlian. Jadi orang yang memang memiliki keahlian didukung oleh modal, maka akan menghasilkan output yang banyak. Akhirnya pertumbuhan output juga semakin tinggi. Itu menurut Robert Solow. Lanjut kita teori menurut Harold Domar. Menurut Harold Domar, pertumbuhan ekonomi itu adalah pembentukan modal merupakan faktor penentu pertumbuhan ekonomi.
karena menyebabkan perekonomian mampu menyediakan output produksi yang lebih besar. Jadi Harold Domar di sini menekankan lebih kepada modal. Jadi modal itu merupakan faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Karena dengan modal, kata Harold Domar akan memperoleh produksi yang lebih banyak atau outputnya yang dihasilkan akan semakin banyak. Itu kata Harold Domar. Selanjutnya kita lihat menurut teori Joseph Schumpeter. Menurut Joseph Schumpeter bahwa mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya inovasi, penerapan, pengetahuan, dan teknologi di dunia usaha. Jadi menurut Schumpeter, pertumbuhan itu disebabkan adanya penerapan pengetahuan dan teknologi yang ada. Jadi pengetahuannya maju, teknologinya maju, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa dihasilkan menjadi lebih baik. Itu menurut Schumpeter. Oke. Kita lihat ada beberapa faktor penggerak pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam adalah seluruh hal yang ada di alam itu akan digunakan sebagai faktor produksi atau faktor penggerak. Mulai dari hutan atau kehutanan, pertanian, pertambangan, kelautan, pasir, dan sebagainya. Itu sumber daya alam seluruhnya digunakan sebagai faktor penggerak perekonomian. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu sendiri di sini sebagai tenaga kerja. Dia yang mengelola sumber daya alam. Selanjutnya adalah akumulasi kapital. Di sini adalah modal. Modal merupakan faktor pendukung atau penggerak dari pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah kemajuan teknologi. Jadi selain sumber daya alam, sumber daya manusia, akumulasi kapital atau modal, ada kemajuan teknologi. Dalam kemajuan teknologi ini dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama ada kemajuan teknologi yang netral, yang memang bisa dipakai untuk apa saja. Kedua adalah kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja. Jadi dia cukup menggunakan teknologi, tenaga kerja yang digunakan cukup satu orang saja sebagai faktor penggerak. Selanjutnya adalah kemajuan teknologi hemat modal. Ya, ini adalah faktor-faktor penggerak dari pertumbuhan ekonomi. Kita lihat selanjutnya. Ada faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Ada faktor apa saja yang menghambat? Kita lihat. Yang pertama, masih tingginya pengangguran dan kerentanan pasar tenaga kerja. Kedua adalah lemahnya kegiatan investasi dan permasalahan fundamental yang terkait. Yang ketiga adalah tingginya potensi tekanan inflasi secara struktural. Jadi ada beberapa penghambat. Yang pertama adalah semakin banyak pengangguran. Itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Karena kalau orang banyak menganggur berarti pendapatannya juga tidak ada. Kalau pendapatan tidak ada, berarti meningkatkan kualitas manusianya juga berkurang. Susah mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena menganggur. Yang kedua adalah lemahnya kegiatan investasi. Kalau orang atau di negara itu investasinya lemah atau sedikit, otomatis peluang kesempatan kerja menurun. Itulah akan menyebabkan pengangguran. Tapi kalau banyak orang yang berinvestasi, berarti modal yang dimiliki banyak. Kemungkinan untuk membuka peluang usaha baru itu semakin besar. Kemudian yang ketiga adalah tekanan inflasi. Karena inflasi yang semakin besar, sehingga proses perubahan dari struktur ekonomi juga terhambat, kemajuan perekonomian juga terhambat. Itu beberapa faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi ada apa saja? Yang pertama adalah meningkatnya GNP atau Gross National Product. Jadi mengalami peningkatan GNP. Yang kedua adalah mengalami peningkatan investasi potensial. Jadi ada beberapa investasi yang sangat urgen atau yang sangat penting suatu negara itu mengalami peningkatan. Yang ketiga adalah ditemukannya sumber-sumber produktif yang dapat digunakan dengan lebih baik di negara tersebut. Ini ada beberapa ciri-ciri negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi. Jadi mengalami peningkatan gross national product, kemudian mengalami peningkatan investasi yang potensial. Yang ketiga ditemukannya sumber-sumber produktif yang dapat digunakan dengan lebih baik di negara tersebut.
Oke, kita lanjutkan. Kita lihat manfaat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, laju pertumbuhan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Yang kedua, pendapatan per kapitanya untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk. Yang ketiga, sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional. Kemudian yang keempat adalah sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya. Yang kelima, sebagai dasar pembuatan perakiraan bisnis. Itulah manfaat pertumbuhan ekonomi. Oke, kita lihat selanjutnya. Materi pertumbuhan ekonomi. Sampai di sini. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika kurang bisa dipahami. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Jangan lupa yang belum subscribe, tekan subscribe-nya. Kemudian biar dapat notifikasi, tekan loncengnya. Jangan lupa juga like dan beri komen. Sampai jumpa. Bye-bye.